Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijayanti Lestari dengan NPM 251605103, kelas reguler C, dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak M. Iqbal Harori, SAB, MSI. Pertanyaan pertama, jelaskan pentingnya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi penting karena membantu manusia mengelola sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak ada batasnya, dengan memilih apa, bagaimana, dan untuk siapa memproduksi barang atau jasa. Manfaatnya seperti mendukung pengambilan keputusan di berbagai tingkatan, memahami perilaku ekonomi masyarakat, serta mengevaluasi kebijakan ekonomi. Tujuannya adalah menghubungkan kejadian sehari-hari dengan ekonomi, mendukung keputusan efisien, dan mewujudkan masyarakat yang ekonominya maju. Intinya, ekonomi bukan hanya soal uang, tapi tentang cara berpikir dan bertindak bijak dalam menghadapi kelangkaan demi kesejahteraan bersama. Pertanyaan yang kedua, jelaskan apa itu ekonomi dan bisnis. Ekonomi bisnis adalah cabang ilmu ekonomi terapan yang menggabungkan teori ekonomi dan metode kuantitatif untuk menghasilkan masalah perusahaan, baik internal seperti permintaan, biaya, harga, laba, dan investasi, maupun eksternal seperti kebijakan pemerintah, kondisi sosial politik, dan pasar tenaga kerja. Dengan menggabungkan teori ekonomi dan metode kuantitatif, ekonomi bisnis membantu perusahaan mengambil keputusan strategis guna mengelola sumber daya secara efisien, memperoleh laba, serta bertahan dan berkembang dalam lingkungan ekonomi yang dinamis. Pertanyaan ketiga, jelaskan perbedaan ekonomi mikro dan makro. Perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro terletak pada ruang lingkup analisisnya. Ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan atau agregat, seperti pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, neraca pembayaran, serta kebijakan fiskal dan moneter pemerintah. Fokusnya adalah memahami bagaimana kegiatan ekonomi secara nasional berjalan dan bagaimana kebijakan pemerintah memengaruhi stabilitas serta pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebaliknya, ekonomi mikro menganalisis perilaku pelaku ekonomi secara individual, seperti konsumen, produsen, rumah tangga, dan perusahaan. Ekonomi mikro membahas hal-hal seperti permintaan dan penawaran barang tertentu, penentuan harga, biaya produksi, elastisitas, struktur pasar, serta keputusan alokasi sumber daya agar mencapai kepuasan maksimal bagi konsumen dan laba optimal bagi produsen. Dengan demikian, ekonomi makro melihat hutan secara keseluruhan, sedangkan ekonomi mikro memperlihatkan pohon-pohon di dalamnya. Keduanya saling melengkapi dalam memahami dinamika perekonomian. Pertanyaan keempat, apa yang dimaksudkan dengan investasi? Dalam perspektif ekonomi Islam, investasi bukan sekadar menanamkan modal untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga merupakan aktivitas produktif yang bertujuan untuk mengembangkan harta secara halal dan bermanfaat, sesuai dengan prinsip syariah. Investasi ini termasuk dalam mekanisme ekonomi yang dianjurkan karena membantu perputaran harta dan menghindari penimbunan kekayaan, selama dilakukan dengan cara yang sah dan tidak mengandung unsur haram seperti riba, judi, atau kecurangan. Pertanyaan kelima, apa yang Anda ketahui mengenai ekonomi hijau dan contoh kasusnya akhir-akhir ini? Ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab, rendah emisi karbon, dan minim polusi. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap eksploitasi berlebihan akibat sifat common property research yang tidak diatur, dan bertujuan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan untuk generasi yang akan datang. Ekonomi hijau mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Menurut pemerintah Indonesia tahun 2010, ekonomi hijau adalah paradigma pembangunan berbasis efisien sumber daya yang mengintegrasikan biaya kerusakan lingkungan sekaligus mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja yang layak. Contoh praktik global yang saya ketahui seperti
ada di Korea Selatan yang mengalokasikan 2% PDB untuk sektor hijau dan mendirikan GGGI, serta Tiongkok yang memimpin investasi energi terbarukan dengan kapasitas tenaga suryanya 130 GW dan pencapaian target 2020 3 tahun yang lebih awal. Di tingkat lokal, praktiknya mencakup pengurangan emisi karbon dioksida, efisien energi, penghijauan dan daur ulang, serta peningkatan kontribusi sektor hijau terhadap PDB. Dengan demikian, ekonomi hijau merupakan transformasi sistematik menuju pembangunan berkelanjutan. Contoh ekonomi lainnya. Yang pertama, peluncuran kendaraan listrik nasional di Indonesia tahun 2023 sampai 2025. Pemerintah Indonesia mendorong penggunaan kendaraan listrik dengan memberikan subsidi dan mempermudah pembelian sejak 2023. Bus listrik Transjakarta juga memulai digunakan sejak Agustus 2023. Dampak ekonomi hijau. Mengurangi polusi udara, mengurangi ketergantungan pada BBM fosil, mengurangi industri baterai dan teknologi bersih yang berkembang. Soal nomor 6, apa yang Anda ketahui mengenai ekonomi biru dan contoh kasusnya akhir-akhir ini? Ekonomi biru adalah seluruh kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian ekosistem laut secara berkelanjutan. Ekonomi biru tidak terbatas pada sektor perikanan dan budidayanya, tetapi juga mencakup pariwisata maritim, transportasi laut, energi terbarukan kelautan, pengelolaan limbah, hingga mitigasi perubahan iklim. Menurut Bank Dunia, ekonomi biru merupakan pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan, yang mampu meningkatkan mata pencarian sekaligus menjaga kelestarian ekosistem, meskipun bersifat lokal dalam manfaatnya, agar langsung dirasakan masyarakat pesisir. Ekonomi biru tetap terbuka terhadap ekspor teknologi dan investasi, asalkan tidak merusak lingkungan dan tetap berkeadilan. Contoh kasusnya yaitu terutama pada konteks pemulihan pasca pandemi COVID-19 yang mencakup pariwisata biru yang lebih berkelanjutan, seperti memanfaatkan dana pemulihan untuk memperbaiki terumbu karang dan hutan mangrove, serta merenovasi hotel dengan standar ramah lingkungan. Yang kedua, dekarbonisasi logistik maritim, di mana Cina, Korea Selatan, dan Jepang yang menguasai lebih dari 95% industri pembuatan kapal global mendorong pengembangan kapal nol emisi dan pelabuhan listrik. Contoh kasus yang lainnya seperti restorisasi mangrove untuk mengurangi risiko bencana. Negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tengah melakukan restorasi mangrove besar-besaran untuk ekonomi biru. Manfaatnya seperti menahan abrasi pantai, menjadi habitat ikan dan udang, menjadi sumber ekonomi melalui ekowisata dan budidaya. Soal nomor 7, di mana letak permasalahan ekonomi Indonesia, mengapa lambat bersaing dengan negara maju? Permasalahan ekonomi Indonesia yang menghambat daya saing global bersifat struktural dan kompleks, antara lain ketergantungan tinggi pada ekspor sumber daya alam mentah tanpa industrialisasi hilir yang memadai, kualitas SDM yang belum kompetitif akibat sistem pendidikan yang tidak merata, dan minimnya investasi investasi R&D hanya 0,2-0,3% dari PDB, infrastruktur yang masih kurang efisien sehingga biaya logistik mencapai 24% dari PDB, serta birokrasi yang berbelit dan korupsi yang menghambat investasi. Ketimpangan pembangunan, terutama dominasi Jawa, dalam kontribusi ekonomi juga memperlebar kesenjangan. Tanpa transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan, inovasi, dan manufaktur bernilai tinggi, Indonesia akan sulit mengejar ketertinggalan dari negara maju. Soal nomor 8. Jelaskan di mana letak permasalahan Provinsi Lampung, mengapa lambat bersaing dengan negara maju, dan berikan solusi dari Anda. Permasalahan utama Provinsi Lampung yang menyebabkan lambatnya daya saing bahkan dalam konteks nasional, apalagi global, terletak pada ketimpangan ekonomi, keterbatasan lapangan kerja berkualitas, serta ketidaksesuaian antara potensi daerah dan kualitas sumber daya manusia.
Sebagaimana dilaporkan oleh Kupas Tuntas 4 Agustus 2025, Lampung menempati urutan ke-7 provinsi termiskin di Indonesia, padahal memiliki kekayaan alam yang melimpah seperti kopi, lada, kelapa sawit, perikanan, dan posisi strategis sebagai gerbang Sumatera melalui pelabuhan Bakauheni. Namun, komoditas unggulan tersebut masih diekspor dalam bentuk mentah karena minimnya industrialisasi hilir, sehingga nilai tambah dan lapangan kerja yang tercipta sangat terbatas. Di sisi lain, SDM Lampung belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan sektor unggulan. Akibat lemahnya pendidikan vokasional dan pelatihan kerja, infrastruktur pendukung seperti kawasan industri, rantai dingin, dan logistik perdesaan juga belum memadai. Sementara investasi cenderung terkonsentrasi di perkotaan. Untuk mengatasi ini diperlukan transformasi struktural melalui penguatan pendidikan vokasional berbasis potensi lokal, pengembangan kawasan industri agro dan maritim, dorongan hilirisasi komoditas, serta pemerataan pembangunan ke daerah pinggiran. Dengan memadukan potensi alam, posisi geografi strategis, dan peningkatan kualitas SDM secara terarah, Lampung berpeluang keluar dari kemiskinan struktural dan membangun fondasi ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Analisis dan jelaskan letak permasalahan daerah Anda. Mengapa lambat bersaing dengan wilayah lain dan berikan solusi dari Anda? Berdasarkan data BPS terbaru yang dilansir oleh IDN Times Lampung 2025, Kabupaten Mesuji merupakan daerah termiskin di Provinsi Lampung dengan tingkat kemiskinan yang signifikan dibanding wilayah lainnya. Permasalahan utama yang menyebabkan daerah ini lambat bersaing terletak pada ketergantungan ekonomi yang terlalu besar pada sektor pertanian tradisional dan perkebunan skala kecil. Sementara infrastruktur pendukung seperti jalan, usaha tani, irigasi, akses pasar, dan listrik masih belum memadai. Selain itu, kualitas sumber daya manusia di Mesuji relatif rendah, ditandai dengan angka partisipasi sekolah yang belum optimal, minimnya pelatihan keterampilan, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan vokasional yang relevan dengan potensi lokal. Akibatnya, angka kerja cenderung tidak kompetitif dan terjebak dalam pekerjaan informal yang berpenghasilan rendah. Di sisi lain, investasi baik dari pemerintah maupun swasta masih minim, karena perspektif risiko tinggi, birokrasi yang lambat, dan kurangnya promosi potensi daerah secara strategis. Padahal, Mesuji memiliki lahan subur, potensi perkebunan, serta sumber daya alam yang bisa dikembangkan jika dikelola dengan pendekatan berkelanjutan dan berbasis teknologi. Sebagai solusi, pemerintah daerah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, mendorong program pelatihan keterampilan berbasis agrobisnis dan ekowisata, serta menciptakan kawasan agropolitan terpadu yang menghubungkan petani dengan pasar industri pengelolaan. Selain itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sektor swasta untuk program pemberdayaan berkelanjutan serta digitalisasi UMKM dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga Mesuji tidak hanya keluar dari predikat daerah termiskin, tetapi juga mampu bersaing secara regional. Pada pertemuan pertama, kami memulai dengan sesi perkenalan karena adanya pergantian dosen dari Pak Rifai kepada Pak Iqbal. Dalam kesempatan itu, Pak Iqbal juga memperkenalkan buku yang beliau tulis sendiri, yaitu Ekonomi dan Bisnis Administrasi, yang nantinya menjadi salah satu referensi dalam perkuliahan kami. Memasuki pertemuan kedua, kami membahas salah satu isu ekonomi yang sedang ramai diperbicarakan, yaitu wacana redenominasi rupiah. Wacana ini kembali mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memasuki rencana redenominasi ke dalam rencana strategi Kemenku 2025-2029. Redenominasi dijelaskan sebagai upaya penyerahan angka untuk efisien transaksi dan modernisasi sistem pemberdayaan.
dengan target penyusunan RUU pada tahun 2027. Namun Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini masih sepenuhnya berada dalam kewenangan Bank Indonesia. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyatakan bahwa redenominasi belum dibahas secara resmi oleh pemerintah. Bank Indonesia menambahkan bahwa redenominasi hanya bisa dilaksanakan jika kondisi ekonomi, politik, dan teknis benar-benar stabil. Dengan demikian, meskipun masuk dalam rencana jangka panjang, kebijakan ini masih sebatas wacana dan belum akan ditetapkan dalam jangka waktu dekat. Pertemuan ketiga diliburkan karena pada hari Minggunya Angkatan 25 mengadakan acara makrab atau Business Family Gathering. Pada pertemuan keempat, kami melakukan wawancara di Galeri Pasar Modal Gedung B Visip Universitas Lampung. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa pasar modal sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro. Ketika ekonomi stabil, investor lebih percaya diri sehingga harga saham naik. Sebaliknya, ketika ekonomi melemah, investor cenderung menarik investasi sehingga pasar turun. Redenominasi juga dibahas dalam konteks pasar modal, di mana kebijakan ini membawa perubahan teknis seperti penyesuaian harga saham, akuntansi, dan pepajakan. Tantangan utamanya adalah adaptasi administrasi dan potensi kebingungan masyarakat terhadap nominal baru. Dampaknya lebih terasa di dalam negeri. Namun secara jangka panjang, redenominasi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pencatatan keuangan. Pertemuan 5 membahas hasil wawancara kelompok tentang UMKM, khususnya pedagang cilok di sekitar GSG Unila. Dari hasil wawancara dengan Om Fauzan, usahanya tetap berjalan lancar meskipun ekonomi tidak stabil. Ia mampu menjual 300-400 tusuk cilok per hari karena berjualan di lokasi strategis. Tantangan utamanya adalah kenaikan harga bahan baku seperti kacang, persaingan perdagangan, cuaca tidak menentu, dan usia usaha yang masih baru. Untuk bertahan, Om Fauzan menjaga harga agar tetap terjangkau, mempertahankan kualitas rasa, memilih lokasi ramai, serta bersikap fleksibel berpindah tempat sesuai keramaian. Wawancara ini menunjukkan bahwa adaptasi, kekuatan, dan fleksibilitas adalah kunci ketahanan UMKM di tengah tantangan ekonomi. Pada pertemuan ke-6, kami membahas berita mengenai Presiden Prabowo yang menyuntikkan dana untuk daerah terdampak banjir di Aceh dan Sumatera. Pemerintah memberikan senilai 4 miliar per kabupaten atau kota sebagai dana darurat karena anggaran daerah sudah menipis. Bantuan ini ditunjukkan untuk pemulihan awal dan kebutuhan mendesak masyarakat yang terkena dampak banjir. Meskipun demikian, jumlah tersebut dinilai relatif kecil dibandingkan skala kerusakan, sehingga kemungkinan diperlukan tambahan dana. Kunjungan langsung Presiden menunjukkan komitmen pemerintah dalam penanganan bencana. Masih di pertemuan ke-6, kami membahas berita ekspor Cina melejit pada November terdorong gencatan senjata tarif AS. Analisisnya, ekspor Cina pada November mengalami peningkatan signifikan dan melampaui perkiraan pasar, yang terutama didorong oleh adanya gencatan senjata tarif antara Cina dan Amerika Serikat. Kondisi ini mendorong perilaku usaha untuk meningkatkan aktivitas ekspor sehingga surplus perdagangan Cina semakin melebar, meskipun ekspor ke Amerika Serikat masih menunjukkan perlemahan. Cina mampu membandingkannya melalui diversifikasi pasar ekspor ke kawasan lain seperti Eropa dan Asia. Namun demikian, pertumbuhan impor yang relatif rendah mengindikasikan bahwa permintaan domestik Cina masih lemah. Secara keseluruhan, logikanya ekspor ini membantu menopang pertumbuhan ekonomi Cina dalam jangka pendek, tetapi ketergantungan pada permintaan eksternal dan lemahnya konsumsi dalam negeri tetap menjadi tantangan ke depannya.
Selanjutnya kami membahas kenapa banjir di Sumatera tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Banjir di Sumatera belum ditetapkan sebagai bencana nasional karena penanganannya masih dinilai dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan dukungan pemerintah pusat. Penetapan bencana nasional memiliki kriteria yang khusus, seperti ketidakmampuan daerah menangani dampak bencana, korban jiwa yang sangat besar, serta kerusakan infrastruktur secara masif. Selain itu, status bencana nasional membawa konsekuensi anggaran dan kebijakan yang besar, sehingga pemerintah menetapkannya secara hati-hati.